Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Amin. Di sini saya akan menjelaskan proses cara perakitan komputer dimulai dari membongkar hingga pasang kembali. Di sini saya untuk memenuhi tugas dari praktikum pengelolaan instalasi R01 yang dibimbing oleh dosen Pak Ari Gunawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah tadi saya melakukan pembongkaran, nah di sini ada beberapa komponen dari CPU saya. Nah mungkin ada sebagian besar orang sudah mengetahui apa fungsi-fungsi dari komponen itu sendiri. Nah di sini juga saya akan sedikit menjelaskan kembali apa itu dari masing-masing fungsi komponen yang ada di CPU saya. Di sini terlihat jelas di bagian sisi kiri atas adalah motherboard. Motherboard ini merupakan papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik dan komputer lainnya dipasang dan bisa terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, motherboard ini sendiri mempunyai fungsi sebagai media penghubung untuk setiap komponen komputer agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen komputer lainnya. Nah, setelah itu di sini ada kipas prosesor atau heatsink yang berbentuk kipas ini di lingkaran hitam. Heatsink ini sendiri berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Nah, di sini bertujuan agar perangkat prosesor komputer tidak cepat overheat maupun rusak. Nah, di bawahnya heatsink ini sendiri itu ada prosesor. Prosesor itu adalah salah satu komponen inti yang terdapat dalam CPU komputer, atau kita bisa disebut sebagai otak komputer. Karena jika tidak ada prosesor, kemungkinan perangkat komputer tidak dapat bekerja sama sekali. Dan setelah itu, di sisi kanan ini ada wireless card. Nah, di sini wireless card ini berfungsi untuk menghubungkan komputer pada jaringan tanpa menggunakan kabel. Selain itu, wireless card juga dapat menerima sinyal dari perangkat lain agar komputer dapat terhubung ke jaringan komputer atau jaringan internet. Di bawah wireless card sendiri, di bawah wireless card ini ada RAM. RAM ini adalah salah satu komponen yang terdapat pada bagian CPU. RAM di sini memiliki fungsi penting. Mengapa? Karena bagi perangkat komputer, komponen satu ini bekerja sebagai tempat menampung data sementara yang telah diproses prosesor sebelum dilanjutkan kepada komponen-komponen lainnya. Nah, di bawah dari wireless card dan RAM ini sendiri ada power supply. Nah, di sini power supply itu sebagai pembagi daya atau sumber arus listrik pada setiap komponen komputer. Power supply ini juga berfungsi merubah tegangan DC menjadi AC sebelum dilahirkan ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri. Di bawahnya power supply sendiri ini ada hard disk. Nah, di sini pasti juga udah banyak yang tahu hard disk itu apa fungsinya, yaitu untuk menyimpan berbagai data
dan juga menyimpan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Nah, di sini juga hard disk biasanya menggunakan perhitungan byte, dan semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data konvensional yang dapat disimpan. Nah, lalu di bagian belakang hard disk ini juga terdapat CD-ROM, atau yang biasa disebut dengan optical drive. Ini adalah piranti yang dapat digunakan untuk menulis atau membaca kaset, kepingan, CD maupun DVD. Selain itu, CD-ROM juga dapat digunakan untuk memburning atau mengcopy CD dengan menggunakan berbagai software seperti Nero, Infrarecorder, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa kabel yang terhubung di power supply, yang terlilit di power supply ini. Nah, yaitu yang pertama di sini ada yang bagian biru dan hitam, itu ada kabel SATA. Kabel SATA ini mempunyai fungsi untuk menghubungkan hard disk dan optical drive ke motherboard. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa kabel-kabel kecil, yaitu kabel I/O atau kabel front panel. Nah, di sini kabel front panel ini mempunyai sifat penting karena kabel front panel ini digunakan untuk mengaktifkan fungsi tombol power, restart, hard disk LED yang terdapat pada casing komputer. Namun, tanpa kabel ini mungkin tidak bisa menghidupkan komputer melalui tombol power atau casing. Nah, terus di sini ada beberapa baut, yaitu ada dua bagian baut di sini, yaitu baut halus dan baut kasar. Mengapa ada dua bagian? Karena di sini masing-masing baut mempunyai fungsi khusus, yaitu yang pertama ada baut halus, yang dimana fungsi baut halus itu untuk mengunci motherboard kepada casing CPU dan mengunci hard disk pada casing CPU. Dan selanjutnya ada baut kasar. Baut kasar yaitu untuk mengunci power supply dan untuk mengunci bagian tutup casing cover bagian sisi kiri dan sisi kanan. Oke, setelah mungkin itu saja yang komponen-komponen saya yang sudah saya jelaskan, saya lanjut saja ke perakitannya untuk kali ini. Oke, setelah membongkar CPU-an tadi, pastikan jika kita ingin melakukan perakitan, pastikan tangan kita dalam keadaan kering, karena jika basah bisa berakibatkan mungkin terjadinya konsleting pada CPU kita nanti. Dan sini langkah pertama yaitu melakukan pemasangan motherboard kembali pada casing CPU ini. Dan setelah dirasa sudah pas, lakukan pembautan agar casing tidak bergerak pada saat dipindahkan atau digerakkan. Pastikan semua lubang yang tersedia pada motherboard sudah tertutupi oleh baut. Dan pastikan semua baut lubang pada motherboard tidak ada yang ketinggalan. Di sini saya melakukan minta maaf karena mungkin ada beberapa bagian yang menutupi oleh kepala saya. Karena di situ saya baru menyadari setelah video ini telah selesai dilakukan. Nah, selanjutnya di sini pemasangan CD-ROM melalui bagian depan casing, dan lakukan
pengencangan oleh baut dengan baut halus. Dan di sini saya melakukan pemasangan kembali power supply dengan cara memasukkannya lewat bagian dalam pada casing, dan pastikan posisi pada bagian power supply benar. Dan jangan sampai kayak saya ya. Karena di sini saya tidak bisa melakukan pemasangan power supply karena tempatnya itu pada baut tidak pas, dan ternyata pas setelah dicek kembali power supply saya kebalik. Dan jangan lupa dibaut dengan menggunakan baut kasar pada pengencangan di power supply ini di bagian keempat sisi. Karena jika menggunakan baut halus, itu maka power supply tidak terkunci secara maksimal. Dan begitupun dengan CD-ROM tadi, jika menggunakan baut kasar, itu tidak akan muat oleh baut kasar dan akan menolak karena size dari baut kasar lebih besar daripada baut halus. Oh ya, satu hal, dan pastikan semua pemasangan ini sesuai bautnya pemasangannya pada masing-masing bagian ya. Jangan sampai tertukar. Dan selanjutnya saya melakukan pemasangan CD-ROM, masukkan hard drive melalui bagian dalam dengan cara dimasukkan secara vertikal. Dan pastikan posisi lubang pada tempat atau kotak yang sama atau yang sesuai. Dan di sini menggunakan baut kasar. Dan setelah pemasangan baut-baut power supply atau dan lain-lain yang sudah terpasang, di sini saya memasang kembali kabel power supply kepada port-port yang telah tersedia oleh motherboard yang berada di bagian samping kiri pada motherboard. Dan setelah itu di sini saya melakukan pemasangan kabel SATA 1 dan kabel SATA 2 ke hard drive, di hard drive ke motherboard, dan begitupun pada CD-ROM ke motherboard agar dapat terhubung kembali. Nah, ini adalah kabel power supply yang terhubung ke hard drive. Ini kabel SATA, ada dua, yang satu ke hard drive dan yang satunya lagi pada motherboard. Nah, di sini ada kabel SATA 2
yang satu akan menghubung ke motherboard, dan yang bagian satu sisinya lagi menghubung ke CD-ROM. Nah, ini yang pertama, kita masangkan kabel power supply ke CD-ROM dan kabel SATA ke CD-ROM. Dan pastikan semua kabel-kabel SATA ini dan power supply sudah terpasang dengan benar dan tidak ada kemiringan atau masih kurang ke dalam pemasangannya. Nah, di sini saya lupa memperhatikan ada satu baut yang ketinggalan untuk dipasangkan. Dan saya memastikan kembali di sini tidak ada baut-baut lagi yang tertinggal. Dan setelah itu, saya di sini melakukan pemasangan kabel I/O ke motherboard. Dan sini pastikan posisi pada kabel-kabel I/O ini benar ya, sesuai dengan posisinya. Nah, untuk pemasangannya sendiri, terkadang ada beberapa motherboard yang ada tulisannya untuk letak posisinya. Dan jika tidak ada, maka letaknya bisa dilihat seperti ini. Dengan power SW bersandingan dengan power LED yang berada pada bagian bawah. Dan selanjutnya pada bagian belakang ada untuk LED dan power reset. Dan ada melakukan pemasangan pada bagian belakang. Pada bagian belakang dari kabel yang telah dipasang tadi untuk pemasangannya. Nah, di sini pastikan jangan sampai ada yang kebalik lakukan pemasangannya. Jika kalau ada yang terbalik pemasangannya akan menyebabkan beberapa masalah pada CPU nanti saat dihidupkan. Dan di sini selanjutnya ada pemasangan kabel I/O audio dan kabel I/O USB. Pastikan juga ini pemasangannya sesuai dengan tempatnya, agar tidak terjadi kesalahan pada saat CPU telah dihidupkan nanti. Dan setelah kabel I/O sudah terpasangkan, di sini saya selanjutnya memasangkan RAM kembali dengan cara melonggarkan sisi kiri kanan. Dan cara pemasangannya itu dengan cara menekan bagian kiri dan kanan RAM hingga pengunci pada bagian motherboard di sisi kanan dan sisi kiri menutup secara otomatis. Cukup ditekan bagian kiri dan kanan RAM. Dan setelah pemasangan RAM selesai, saya di sini memasang kembali wireless card pada motherboard saya. Yaitu dengan cara sama seperti memasang RAM, yaitu menekankan bagian sisi kiri dan sisi kanan. Di sini tidak ada penguncinya pada wireless card karena penguncinya sendiri nantinya ada di bagian belakang CPU, yaitu dengan di baut. Oke, setelah semuanya sudah terpasang, pastikan kembali semua pemasangan sudah aman, tidak ada yang terlewatkan, atau jangan sampai ada kabel-kabel yang dapat menghalangi putaran dari heatsink, karena itu bisa berakibat merusaknya dari kabel maupun heatsink dari komputer ini sendiri. Oke, setelah langkah perakitan tadi sudah selesai, selanjutnya di sini saya melakukan pengecekan pada CPU. Apakah CPU dapat berjalan dengan baik atau tidak, dengan cara menghubungkan ke listrik lalu menghubungkannya ke monitor. Dan ternyata di sini CPU saya berjalan dengan normal tanpa adanya kendala atau kesalahan sedikit pun. Nah, mungkin itu saja yang dapat
saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam proses perakitan atau dalam penyampaian materi yang masih kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.